Bumbu nasi goreng kayak gini pastinya untuk bikin segala macam nasi goreng dan lain-lain itu bakalan jadi lebih praktis. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin bumbu dasar nasi goreng ya, yang pastinya serbaguna, nggak cuma untuk nasi goreng doang, bisa juga untuk tumisan, bisa juga untuk kue tiaw siram, kue tiaw goreng, bihun goreng, dan lain-lain. Dan untuk cita rasanya sendiri, ini tuh dia lebih ke Chinese food, tapi restoran Chinese food yang ada di Indonesia ya. Karena kalau nasi goreng yang autentik Chinese food, biasa memang nggak pakai bumbu halus ya, dia hanya pakai bawang putih aja dicop. Oh ya, kalian kalau mau bumbu dasar yang untuk nasi gorengnya mungkin yang lebih ciri khas Nusantara ya, seperti nasi goreng tek-tek, nasi goreng Jawa dan lain-lain, aku juga dulu udah pernah share ya. Itu juga sama serbaguna, tapi komposisi bahannya berbeda ya. Oke, langsung aja ini untuk bahan-bahannya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, lalu ini udang ya. Selain pakai udang fresh, kalian bisa juga pakai ebi ya. Cuman kalau ebi mungkin gramasinya tidak seberat udang fresh ya, karena udang fresh itu kan dia kandungan airnya masih banyak. Lalu daun bawang, ini bagian batangnya aja. Cuman kalau kalian lagi nggak ada, bisa diganti bawang bombay juga bisa. Untuk saus-sausnya ini ada saus tiram, kecap ikan, dan juga kecap asin. Dan supaya lebih wangi, ini aku tambahin juga minyak wijen dan juga margarin atau bisa juga pakai mentega. Nah, itu untuk bahan bumbu dasarnya ya. Sekarang ini untuk bahan, aku mau kasih lihat juga bikin nasi goreng khas Solaria yang dulu udah pernah aku bikin. Nah, cuman ini pakai si bumbu dasar ini, jadi pasti lebih praktis kapanpun kalian mau masak secara cepat itu bisa banget. Untuk nasi gorengnya pastinya kita akan perlu nasi putih. Jadi kalau kalian nggak mau pakai nasi putih, mau pakai bihun, mau pakai soun, kue tiaw itu juga bisa ya. Terus untuk toppingnya juga bebas sesuai selera. Ini aku pakai bakso ikan dan juga daging ayam. Lalu bisa juga pakai cabai ya, aku campur cabai merah, cabai rawit opsional, telur, daun bawang dan juga kecap manis. Nanti sisanya mungkin bumbu-bumbu kalian bisa sesuaikan sesuai selera ya. Oke, langsung aja ini kita akan bikin bumbu dasarnya dulu ya. Ini siapkan blender atau chopper. Intinya kita akan ngeblender atau ngechoppernya tuh sampai halus ya. Kita masukin bawang putih, bawang merah, daun bawang yang bagian batangnya aja ya, dan juga udang. Lalu ini kita akan haluskan sampai dia benar-benar halus. Nah, kalau udah, ini panaskan minyak. Minyaknya ini pakai agak banyak ya. Minyak ini nanti berperan sebagai pengawet alami juga. Nah, bahan-bahan yang udah halus tadi kita masukkan ke minyaknya ya, gunakan apinya api sedang kecil. Jangan khawatir ya, walaupun minyaknya ini kelihatannya banyak, tapi kan ini memang untuk 12 porsi ya, atau kalau minyaknya kebanyakan nanti kalian nggak usah pakai semua juga nggak masalah. Cuman kalau minyaknya kurang, kadang si bumbu dasarnya itu rasanya jadi lebih cepat berubah dan juga kurang awet. Jadi aku sarankan memang pakai minyaknya cukup banyak seperti ini. Nah, ini merica alias lada putihnya kita masukin sekarang supaya aromanya juga lebih keluar. Masih terus kita masaknya ini gunakan api sedang kecil. Nah, ini penting ya, kita masaknya itu dia sampai benar-benar matang. Sedikit kering, jangan kekeringan juga, jangan sampai crispy gitu ya. Sedikit kering dan paling penting harus wangi. Kalau udah wangi seperti ini, kalian bisa lihat juga tuh warnanya udah lebih menggelap dan kelihatannya itu dia udah nggak ada putihnya, udah lebih ke bening gitu. Nah, ini baru kita masukkan saus-sausnya, mulai dari saus tiram, kecap ikan, kecap asin, dan juga minyak wijen. Terus ini kita tumis sesaat. Dan di sini memang aku belum tambahin kayak misalnya micin gitu atau kaldu bubuk. Jadi nanti untuk bumbu-bumbu lainnya kalian bisa tambahkan pada saat masak jadi produk akhirnya gitu. Misalnya jadi bihun gorengnya atau apa, nanti tinggal disesuaikan aja bumbu-bumbunya. Terakhir tinggal kita campur aja dengan margarin dan kita aduk rata. Oke, kalau udah kayak gini, ini kalian tinggal pindahin aja ke wadah. Pastikan yang paling penting itu tertutup rapat ya. Kalau kalian pakai mangkok,
tinggal pakai cling wrap atau misalnya kalau pakai toples dan lain-lain itu kalian sesuaikan aja. Kalau mau awet bisa masukkan ke dalam freezer. Jadi bisa juga sekali bikin setengah masuk freezer, setengah lagi yang standby itu di dalam kulkas. Kalau di kulkas ini mungkin bisa 1-2 minggu dan kalau di freezer itu pastinya bisa lama ya, bisa 3-4 bulan. Itu bakalan awet. Oke, sekarang kita akan bikin nasi gorengnya ya. Ini kita persiapkan dulu toppingnya. Ini ada cabai, kita potong-potong sesuai selera bentuknya. Cabai rawit juga sama, daun bawang ya. Nah kalau udah untuk topping-toppingannya, udah pasti kalau nasi goreng itu paling praktis kita pakai bakso-baksoan ya, karena dia udah matang anyway ya. Ini tinggal diiris-iris aja. Tapi kalau kalian mau pakai ayam yang fresh, daging sapi itu juga bisa. Ini juga sama. Tahap ini opsional, aku mau bumbuin dulu si ayamnya supaya nanti pada saat dimasak itu selain dia berasa, dia tuh nggak seret ya. Ini aku pakai garam, merica, dan juga sedikit tepung maizena fungsinya untuk pelembut. Nah kalau udah, ini udah siap kita masak. Ini yang paling penting ya, kalau mau masak nasi goreng yang wangi, apinya juga dia harus besar. Jadi pertama ini kita panaskan minyak. Pastikan sampai benar-benar panas, baru kita akan masukkan telur. Jadi telur ini dia pastinya unik ya, jadi kalau direbus aromanya beda, digoreng aromanya beda, dipanggang aromanya beda. Nah ini juga pastikan memang minyaknya dari awal udah benar-benar panas, baru kita masukkan telur. Jadi aroma dari telur ke gorengnya tuh dapet. Tinggal diorak-arik aja sebentar. Nah kalau telurnya udah wangi, ini baru kita masukin toppingnya ya. Ini toppingnya kita akan pakai daging ayam. Cuman perhatikan ya, kalau kalian masak nasi gorengnya dalam porsi yang banyak, lalu menggunakan protein mentahnya juga dalam porsi yang banyak, lebih baik dimasak dulu, airnya jangan dipakai. Tapi karena ini aku sedikit, jadi kita masak aja bareng sama nasinya, nanti nggak apa-apa. Ini kita tumis ya sampai bakso ikannya juga dia wangi. Kalau sudah, ini kita masukkan nasi ya. Nasinya juga pakai nasi yang bisa nasi kemarin atau bisa kalau nasi fresh, jangan benyek serta uapnya pastikan udah hilang semua ya, dia udah dingin. Cabai, daun bawang masuk. Terus bumbu yang kita udah bikin, nih bumbu dasarnya, ini aku bikin sekitar 2 porsi besar, jadi bumbu dasarnya juga 2 sendok penuh ya. Ini juga salah satu tips, kadang bumbu dasar udah enak tapi pada saat diaplikasikan ke masakan dia kurang sehingga aromanya juga nggak keluar gitu. Jadi pastikan si jumlahnya juga pas. Untuk tambahan bumbu-bumbunya ini aku cuma mau tambahin gula, lalu juga penyedap bisa diganti kaldu bubuk, nggak masalah. Dan pastinya juga kecap manis ya. Kecap manis ini secukupnya, karena kalau kecap manis kebanyakan, aroma dari kecap manis, rasa dari kecap manis dia akan menutupi aroma yang lain. Alhasil si rasanya ya udah jadi kecap manis doang gitu ya. Kalau udah ini dimasak lagi pakai api besar, pastikan pakai api besar supaya lebih wangi, teksturnya juga lebih bagus. Kalau udah nyetok ya bumbu nasi goreng kayak gini, pastinya untuk bikin segala macam nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw siram dan lain-lain itu bakalan jadi lebih praktis dalam preparation atau persiapannya, dan juga dalam waktu memasaknya jadi lebih singkat gitu. Nah untuk nasi gorengnya sendiri, ini kan nasi goreng kecap ya, aku juga udah pernah share waktu itu yang nasi goreng Solaria. Dia rasanya lebih ke gurih, manis, wangi, sama cukup medok. Tapi selain dijadikan nasi goreng kecap kayak gini ya, si bumbu nasi goreng yang kita udah bikin tadi itu tuh macam-macam ya. Kalau kalian mau bikin nasi gorengnya tuh style yang tanpa kecap gitu, itu bisa banget dibikin jadi nasi goreng merah. Kalau nggak misalnya mau jadi bihun goreng putih atau misalnya jadi bihun siram, ini kalian bisa pakai. Tapi yang paling penting untuk satu porsi itu dia penggunaannya 1 sendok penuh ya. Jadi tadi untuk masak nasi goreng yang 2 porsi, tadi masih ada sisa juga di wajan. Nah itu aku pakai 2 sendok penuh supaya benar-benar si rasanya keluar gitu. Oke kalau gitu thank you for watching. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.